Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitria, guru seni di SMPT Miftahul Ulum dan juga guru penggerak angkatan 6. Pembelajaran seni rupa memiliki 5 elemen, diantaranya berpikir dan bekerja artistik, mengalami, menciptakan, merefleksikan, dan berdampak. Materi seni rupa pada kelas 9 yaitu seni grafis. Di SMPT Miftahul Ulum, sekitar 90% peserta didik telah memiliki handphone dan juga laptop. Namun penggunaan gawe tersebut lebih banyak dipakai untuk bermain game. Dengan fasilitas internet di sekolah dan gawe yang dimiliki peserta didik, bagaimana caranya memanfaatkan perangkat IT ke arah yang positif? Saya sebagai motivator punya peranan untuk menyalurkan kemampuan peserta didik, baik dari media berkarya maupun ide dan gagasan yang dikembangkan sesuai dengan potensi di lingkungan peserta didik berada. Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya, ditemukan beberapa masalah diantaranya peserta didik sulit membedakan beberapa teknik seni grafis, peserta didik merasa kesulitan mengerjakan tugas karena banyak tugas-tugas pelajaran yang lain, peserta didik merasa kurang ada manfaatnya belajar seni grafis, peserta didik kurang terlibat dan berbaur dengan teman sekelasnya. Beberapa permasalahan di atas sangat penting kiranya pendidik menerapkan model dan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan situasi pembelajaran di atas, tantangan yang dihadapi pendidik adalah berusaha mencari model pembelajaran yang lebih interaktif, meringankan beban tugas peserta didik yang banyak, pembelajaran kontekstual, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini antara lain guru dan rekan guru. Pada saat kegiatan komunitas belajar, saya berdiskusi dengan rekan kerja tentang materi seni di kelas 9. Dari pertemuan itu terjadi kesamaan materi yang bisa beririsan jika dijadikan proyek kolaborasi. Sehingga terjadilah kesepakatan membuat proyek sablon kaos makhrajul huruf yang terdiri dari 4 mata pelajaran yaitu seni, informatika, BBQ atau bimbingan baca Quran, dan PAIBP. Peserta didik selaku objek penelitian dalam hal ini adalah siswa kelas 9 SMPT Miftahul Ulum yang terdiri dari 39 siswa. Dan kepala sekolah, beliau selalu menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Dalam menghadapi tantangan di atas, saya melakukan langkah-langkah strategi diantaranya memilih model pembelajaran, yaitu Project Based Learning atau PJBL, versi kolaborasi lintas mata pelajaran yang disingkat menjadi PJBL versi Colin Maran. Membuat batasan fokus materi dari setiap mata pelajaran, yaitu seni pada teknik seni grafis atau sablon, informatika pada desain kaos, BBQ pada konten kaos bagian depan tentang makrojul huruf, PAIBP konten kaos bagian belakang tentang toleransi. Lalu menyusun perangkat pembelajaran seperti MA, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Lalu kami membuat WAG guru mapel yang bergabung di proyek kolaborasi yang bertujuan agar lebih memudahkan berkoordinasi. Lalu membuat timeline proyek. Pendidik merencanakan proyek ini memakai 6 pertemuan atau sekitar 2 bulan kurang. Pelaksanaan pembelajaran, saya berdiskusi dengan guru-guru yang bergabung dalam proyek ini bahwa pada pertemuan 1-2 di setiap KBM kita diawali dengan penjelasan konsep materi. Kami sepakati bahwa konten sablon di bagian depan adalah tentang makhrajul huruf dijelaskan pada KBM BBQ oleh Pak Reja, dan kaos bagian belakang tentang kalimat toleransi dijelaskan pada KBM PAIBP oleh Pak Asep. Pembuatan desain kaos menggunakan aplikasi Inkscape dijelaskan pada KBM Informatika oleh Pak Dian. Sedangkan proses teknik sablon kaos dijelaskan pada KBM Seni oleh saya sendiri sebagai guru seni. Pada pertemuan selanjutnya, saya menjelaskan tentang tujuan, kompetensi, manfaat, konsep, prosedur, dan timeline dari proyek tersebut. Untuk memotivasi peserta didik, saya memberikan tayangan video inspirasi yang berjudul Remaja Pengusaha Sablon, Raut Omset Ratusan Juta per Bulan.
Saya mendemonstrasikan cara menyablon kaos dengan alat sederhana, yaitu kertas sablon tipe DTF dan transfer paper serta alat setrika baju. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan kesepakatan kelas yang terdiri dari 4-5 orang per kelompok secara heterogen. Peserta didik membuat rencana proyek, berdiskusi tentang pembagian tugas, alat dan bahan, serta estimasi biaya, serta isi konten pada kaos. Peserta didik mendesain konten kaos menggunakan aplikasi Inkscape, lalu mencetak desain yang dibuatnya ke dalam kertas sablon. Maka selanjutnya peserta didik praktik menyablon dengan alat setrika sebagai alat pres. Setelah hasil karya telah selesai, maka peserta didik mempresentasikan hasil karya seni grafisnya di depan kelas. Dalam proses pembelajaran, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik jika mengalami kesulitan atau hambatan dalam menyablon. Pada KBM di kelas, peserta didik aktif mempraktikkan proyek sablon ini, namun ada beberapa kelompok yang belum bisa melakukan praktik karena alat dan bahan yang tidak dibawa ke sekolah. Hal ini menjadi bahan pembelajaran mereka dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Untuk penilaian hasil karya peserta didik, saya menilai tentang sikapnya melalui teknik observasi melihat dimensi profil pelajar Pancasila. Penilaian pengetahuan dengan pernyataan lisan melihat pemahaman peserta didik dalam konsep dan prosedur seni grafis. Sedangkan penilaian keterampilan menggunakan format penilaian keterampilan menilai hasil karya sablon kaos.